Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Guru kelas 2 Usman, 2 Ali, dan 2 Al-Khwarizmi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, berhubung masih dalam rangka awal Ramadan, Bu Guru mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan dimana segala kebaikan yang kita lakukan berlipat ganda. Bagaimana puasanya? Masih full? Alhamdulillah. Bagaimana tilawahnya? Berjalan? Alhamdulillah. Jangan lupa ya, barengi dengan kebaikan-kebaikan yang lain agar puasanya semakin berkah. Ya, kali ini Bu Guru ingin sedikit menjelaskan tentang materi tematik di pelajaran PPKN dengan materinya persatuan dalam keberagaman. Di sini Bu Guru hanya ingin memberikan berbagai contoh-contohnya saja. Mohon diperhatikan ya, dan jangan lupa disiapkan bukunya. Buku tematik 2H subtema 3. Ya, sudah siap? Kita mulai. Ya, di sini sikap mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini ada contohnya nih, Bu Guru punya videonya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, salah satu sikap mencerminkan persatuan dalam keberagaman itu dengan adanya kerjasama dalam kelompok. Kita lihat dari video ini, tidak akan dia sampai memegang lampunya kalau tidak dengan kelompoknya. Nah, berikutnya ini juga sama mencerminkan persatuan dalam keberagaman dalam sebuah kelompok ya. Ada 3 orang yang sedang berjalan, kemudian ada jembatan yang rusak dan putus. Akhirnya kita lihat cara mereka dalam bekerja sama untuk melewati jembatan tersebut. Perhatikan ya. Nah, dalam bekerja sama dalam sebuah kelompok itu pasti semuanya memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda ya. Nah, dalam karakter itu kita harus tetap bersatu, tidak boleh saling membedakan satu sama lain, karena semuanya punya peran penting dalam sebuah kerjasama. Itu yang dinamakan persatuan dalam keberagaman. Kita lanjut ya. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bekerja sama ya, dalam menciptakan persatuan dalam keberagaman, yaitu tidak memilih-milih teman untuk kerja kelompok ya. Jadi menerima siapapun teman kelompok kita, siapapun teman kerja kita harus menerimanya. Kemudian membagi tugas kelompok secara adil, tidak ada yang tidak mengerjakan, tidak ada yang sudah santai, tapi semuanya mengerjakan. Kemudian menerima pendapat teman lain meski berbeda atau berlapang dada. Kemudian berlapang dada menerima hasil kerja kelompok. Kalau jawaban yang kita buat salah atau kurang tepat, tidak perlu berkecil hati, karena ketika kerja kelompok nanti akan dibantu dengan teman yang lainnya. Kemudian tidak selalu memerintah teman satu kelompok. Nah, ini biasanya suka mengatur-ngatur. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dalam sebuah kelompok ya. Lanjut lagi.
kerja kelompok harus solid dan kompak. Pekerjaan dalam sebuah kelompok akan selesai dengan baik dan tuntas apabila dikerjakan dengan solid dan kompak, ya. Tidak ada yang saling ego masing-masing, tidak ada yang saling ingin menang sendiri. Kita lanjut. Sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di lingkungan keluarga. Ini biasanya antara ayah, ibu, kemudian adik dan kakak. Selalu hidup rukun. Nah, kalau di keluarga itu biasanya hidup rukun, kerjasama, banyak ya kegiatannya, seperti belajar bersama adik, makan bersama dengan keluarga, bekerja sama membersihkan rumah, membantu ibu memasak di dapur, dan membantu ayah mencuci kendaraan, sepeda atau motor atau mobilnya. Nah, ini berbagai macam contoh sikap yang bisa menimbulkan persatuan dalam keberagaman di lingkungan keluarga. Adik dan kakak saling bekerja sama membantu ibu, atau belajar, kakak membantu adik dalam belajar, ya. Begitupun sebaliknya. Kita lanjut. Ya, simak baik-baik videonya ya. Ini adalah video contoh kerukunan antara kakak dan adik. Saliha terlihat kebingungan mencari sesuatu di ruang belajar. Setelah beberapa menit, Sali berteriak, "Kakak, ini pensilnya sudah Sali temukan." "Wah, terima kasih Sali," seru Saliha. "Saliha sayang adik, karena adik sudah menolongnya mencari pensil yang hilang." Suasana di rumah terlihat sepi. Wah, ternyata ada adik Sali. Sali lalu cerita ke Saliha kalau dia dan ibu baru saja pulang dari rumah Tante Salma. Sepulang dari rumah Tante Salma, Sali dibekali kue yang enak sekali. Wah, asyiknya banyak mainan. Sali dan Saliha riang gembira. Saliha lalu mengingatkan Sali untuk membereskan mainan ini. Nanti saat sudah selesai bermain, biar mainannya tersimpan dengan baik dan ruangan bermainnya pun terlihat rapi. Asyik, sekarang waktunya makan malam. Sali dan Saliha memilih makanan kesukaannya. Saliha bertanya pada Sali, apakah Sali mau makan nasi goreng? Lalu, Sali lebih memilih untuk makan nasi putih sama ayam goreng saja. Nah, itu merupakan salah satu contoh kerukunan antara adik dan kakak, saling mengingatkan dan saling membantu. Selanjutnya, contoh gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Di sini akan ada beberapa gambar yang mencerminkan menunjukkan persatuan dalam keberagaman, ya. Gambar pertama, di sini ada sekelompok anak yang sedang piket kelas, ya. Kenapa ini dinamakan termasuk contoh gambar menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Karena melaksanakan piket kelas secara bersama tanpa saling mengandalkan dan membagi tugas piket secara adil, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Ya, gambar kedua di sini menunjukkan bahwasannya ada seorang anak yang dia sedang menunggu temannya yang sedang beribadah. Ya, mengapa gambar ini juga menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Karena ya, menghargai teman ketika beribadah, tidak memaksakan kehendak dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kemudian di sini juga ada lagi kelompok anak yang sedang bermain, ya. Kita lihat alasannya kenapa. Nah, bermain bersama dengan rukun antar teman tanpa membeda-bedakan teman, ya. Ini contoh gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Sebenarnya banyak, ya. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya Bu Guru punya beberapa gambar yang menunjukkan persatuan dan keberagaman. Ini sekalian seperti kuis, ya. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat gambar pertama. Apakah termasuk menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman? Kita lihat. Wah, ternyata tidak ya teman-teman, ya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, di situ menunjukkan bahwasannya sedang mengajak temannya. Lanjut, gambar kedua. Wah, tidak juga, tidak termasuk persatuan dan keberagaman karena menertawakan teman. Jadi ketika ada teman yang tidak bisa, tidak paham atau tidak dapat menjelaskan kembali apa yang Bu Guru jelaskan, tidak perlu diketawakan, harus disemangati. Gambar ketiga,
ini sedang berdiskusi, bermusyawarah, kira-kira termasuk tidak ya? Yap, termasuk gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kita lihat lagi. Gambar keempat, sedang kerja bakti, membantu. Wah, siapa nih yang paling rajin ikut kerja bakti di rumah ya? Itu juga termasuk menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Gambar yang kelima, sedang bertengkar. Oh, kaget semuanya. Ya, teman-temannya melihat ada yang melerai juga. Apakah termasuk menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Wah, tidak juga. Berarti tidak boleh saling bertengkar ya teman-teman. Selanjutnya gambar terakhir yaitu menunjukkan yang sedang latihan paduan suara ya. Ini semuanya bekerja sama satu sama lain dan mempunyai tugasnya masing-masing. Kira-kira yap, termasuk gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman ya. Itu ada 6 gambar, ternyata ada 3 yang tidak termasuk dan 2 yang termasuk. Nah, Bu Guru yakin di sini semua anak-anak selalu menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman, bersatu dengan teman-teman yang lain, tidak saling bertengkar atau mengejek ya. Karena ketika kita mengucapkan yang baik-baik, insya Allah akan kembali juga kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Sekian materi dari Bu Guru. Salam cinta, salam sayang, salam rindu dari Bu Guru buat anak-anak hebat semua kelas 2. Di bulan Ramadan ini jangan lupa terus berdoa semoga virus COVID-19 ini selalu akan segera sirna dari muka bumi ini, sehingga kita bisa berjumpa lagi di seperti biasa di sekolah, bertemu, bermain bersama. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.